Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya pujian, yang mana kita masih diberikan keistiqomahan di sini ya, atau konsisten, atau diberikan kemudahan untuk masih terus-menerus dalam berusaha untuk menetapi kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, di antara kebaikan-kebaikan itu adalah menuntut ilmu agama. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ini di antara hal yang membuat kita bisa mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, pada kali ini insyaallah kita akan lanjutkan perihal pendidikan anak sejak dini ya. Jadi mengajari ilmu agama dan adab kepada anak sejak dini. Baik, kemarin dibahas sebelumnya, dalam pertemuan sebelumnya, bahwasannya hal yang melandasi kita untuk menerapkan pendidikan anak sejak dini ada beberapa hal ya. Yaitu yang pertama ada sebuah hadis. Kemarin dibawakan sebuah hadis. Ada yang masih ingat hadisnya? Hadis dari siapa? Sahabat siapa? Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani, dari suku Daus, kabilah Daus ya, dari Yaman ya. Siapa yang hafal matannya di sini, atau bisa disebutkan atau dicatat mungkin? Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa huwa dinin solihin yada'u lahu. Ya, itu ya yang mau melatar belakangi kita sebagai umat muslim yang menginginkan kebaikan untuk akhirat, yang menginginkan kehidupan yang baik setelah kematian kita, untuk senantiasa mengajarkan anak sejak dini. Ini diantaranya dalilnya ya. Kita mau artikan apa artinya kemarin, Rudi? Idza matal insan in qata'a amalu
illa min thalathatin. Jika seorang meninggal dunia, ya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, ya, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, min sadaqatin jariyatin sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya, wa waladin solihin yad'u doa dari lahu. anak kepada orang tua. Iya. Nah, kalau kemarin dibahas tentang sedekah jariah, min sadaqatin jariyatin. Ini sedekah jariah itu seperti apa? Ada yang bisa membantu? Ayo di sedekah jariah itu seperti apa? Yang bermanfaat. Ini maksudnya bermanfaat. Kan gini, Allah SWT ini diantara hikmah dari hadis ini. Jadi Allah SWT masih betul-betul Ar-Rahim ini. Sifat Allah SWT Maha Penyayang bagi umatnya, bagi mukmin. Ketika meninggal masih bisa berpahala. Ini keutamaan dari hadis ini. Ketika dunia tentu saja idza matal insanu inqata'a amaluhu. Ini maksudnya jika manusia mati akan terputus amalannya illa min thalathin, kecuali tiga. Maksudnya apa? Berarti ketika kita di dunia harus memaksimalkan amalan kita. Kenapa? Akan terputus. Betul tidak? Akan terputus. Sholat kita akan terputus nggak? Terputus. Apalagi puasa-puasa yang ibadah yang dilakukan oleh sendiri. Puasa Ramadan. Ya, apalagi haji, umrah, ya, dan sebagainya. Itu akan terputus semuanya. Makanya mumpung masih hidup maksimalkan. Maksudnya itu ya. Mumpung masih hidup kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, setelah itu illa min thalathin, kecuali ada tiga. Ini ada tambahan lagi kenikmatan di antara kenikmatan dari Allah SWT yang diberikan kepada kita. Yaitu ternyata setelah meninggal masih bisa mendapatkan pahala. Masya Allah. Ini indah sekali ya. Hidup paling berapa tahun sih? Ada yang bisa jawab? Berapa tahun maksimal zaman sekarang? Ada yang 100? Jarang ya. Jarang yang 100. Ya, sekarang bahkan umur 40 udah stroke ya. Umur 50 udah pikun. Sekarang banyak yang udah repot padahal umur masih muda. Mungkin karena memang banyak faktor ya di zaman sekarang, dari pola hidup ya, pola makan dan sebagainya. Akhirnya mengakibatkan memang banyaknya penyakit dan sebagainya. Akhirnya sekarang memang di zaman sekarang umur jarang nyampe 100 ya. Tapi ada yang 100 memang. Cuman jarang bisa kehitung jari. Jadi paling juga 100, berarti amalan paling 100. Nah, bagaimana kita biar bisa bermanfaat hidup itu? Walaupun cuman beberapa tahun saja di dunia. Makanya maksimalkan ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT dan ini melakukan amal-amalan illa min thalathin. Ini dari kecuali tiga ini yang akan mengalir terus menerus. Jadi mudah-mudahan di sini bisa memaksimalkan ini. Jadi yang pertama min shadaqatin jariyatin, dari sedekah. Berarti kalau sedekah biasanya dengan apa? Harta. Contohnya membangun masjid ya, bikin sumur ya, terus membuat buku sedekahin. Lalu hal-hal yang lain yang benda-benda disedekahin dan sebagainya, akhirnya mengalir terus sampai benda itu rusak. Misalkan mensedekahkan gayung untuk masjid, itu mengalir terus pahalanya sepanjang dipakai sampai gayung itu rusak nggak terpakai lagi. Makanya perbanyak sedekah, karena sedekah ini Masya Allah kita butuhkan ketika kita sudah masuk alam akhirat ya, kita butuhkan. Jadi kita butuhkan, semoga akhirnya tetap mengalir, pahala melimpah walaupun sudah meninggal. Lalu ke yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Di dalamnya termasuk didakwahkan di atas kesabaran. Ya,
sampai maut memisahkan. Jadi ilmu yang diamalkan akhirnya bermanfaat. Ilmu apa ini kalau disebutkan? Ilmu agama, ya. Ilmu agama di sini. Jadi ilmu agama yang diamalkan. Ada sedikit pertanyaan kepada Syekh gitu ya. Seorang ibu, apakah saya mendapatkan pahala ketika saya mengajarkan alif, ba, ta, sa? Ini ilmu agama, saya mendapatkan pahala nggak mengalir di saat anak nanti mengamalkan atau mengajarkannya kembali? Dapat, karena itu permulaan awal untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi jangan remehkan, walaupun mengajar apa? Alif, ba, ta, sa, iqra, ya. Walaupun mengajar apa? Al-Fatihah misalkan. Pokoknya jangan remehkan sekecil apapun pelajaran agama yang diajarkan kepada anak kita. Kenapa? Karena hal itu demi Allah akan bermanfaat bagi kita ketika kita di akhirat kelak, ya. Karena ini ilmu yang bermanfaat itu ternyata masuk ke illa min thalathin, dikecualikan dari yang terputus itu. Lalu yang ketiga, wa walidin solihin yad'u lahu, ya. Ya. Ini anak solih yang berdoa kepada siapa? Orang tuanya. Dan di sini bukan cuma doa saja ternyata, tapi apa? Wa walidin yad'u solihin yad'u lahu. Ternyata amalannya juga mengalir. Jadi bukan cuma doanya saja. Salatnya mengalir pahalanya, sedekahnya mengalir pahalanya. Ya. Setiap perbuatannya mengalir pahalanya. Kenapa? Karena anak itu apa? Hasil jerih payah daripada orang tuanya, ya. Habis jerih payah orang tuanya, bahkan akan mengalir. Makanya di sini, masya Allah. Ini kita mau bahas sekarang wa waladin solihin yad'u lahu. Ya. Ini ternyata poin ketiga ini yang mau ditekankan, ya. Ternyata begitu di antara amalan yang benar-benar harus kita prioritaskan. Seorang yang cerdas, dia akan memaksimalkan di sini. Jadi seorang yang cerdas, dia itu akan memaksimalkan tiga ini. Kenapa coba? Karena dia meyakini bahwasanya hidup itu sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya. Akhirnya, jangan sampai bisa jadi malam ini meninggal, bisa jadi siang ini meninggal, bisa jadi besok lusa meninggal. Cepat berkarya, cepat sedekahin hartanya, cepat amalkan ilmu agamanya, lalu ajarkan kepada orang kalau mampu, ya tentunya. Lalu cepat didik anak kita untuk jadi soleh sejak dini, ya. Ya, karena ini adalah wa waladin salihin yad'u lahu, termasuk di antara illa min thalathin, kecuali dari 3 perkara yang dikecualikan dari amalan yang terputus. Baik, seperti itu, ya. Itu permulaannya, mudah-mudahan ini sedikit-sedikit step by step. Biar apa? Biar lebih paham lagi. Jangan remehkan sebuah ilmu. Wallahi mungkin kok itu lagi yang disampaikan. Jangan dilihat dari itu lagi yang disampaikan. Terkadang kita itu belum mengamalkannya ketika mendengar 1 kali 2 kali. Terkadang lupa. Ketika dengar lagi baru teringat. Iya. Gitu. Jadi hidayah taufik mudah-mudahan turun dari Allah SWT. Jangan pernah bosan mendengarkan sebuah hadis, jangan pernah bosan mendengarkan sebuah ilmu, jangan pernah bosan mendengarkan firman Allah, sabda Nabi SAW dan athar sahabat, ya, dan dari para ulama, karena itu akan bermanfaat bagi kita. Ya. Sebaliknya, ya, kadang ada orang dengerin musik berjam-jam, betah aja. Ketika dengar hadis, idza matal insanu in qata'a amalu illa min thalathin, terus-terusan ini akhirnya bosan. Padahal ketika dengar musik, lagu berkali-kali, berjam-jam sampai diucapkan bertahun-tahun gak pernah bosan. Nah, ini keliru, ya. Padahal musik itu tidak bermanfaat, bahkan bisa memberatkan kita di akhirat. Adapun ini ketika mendengarnya dapat pahala. Ketika mendengarnya menjadi lebih paham, menjadi lebih hafal lagi. Mudah-mudahan lebih mudah nanti mengamalkannya.
Baik, kemarin ada landasan kedua. Masih ingat hadis man atau yang barusan? Hadis riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, ya, Imam Muslim. Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Lalu yang kedua dari Aisyah, betul. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qalat, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih ada yang hafal matannya? Inna min atyabi min kasbihi. Lalu wa waladuhu min kasbihi. Inna min atyabi min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Ya. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Abu Daud. Imam Abu Daud. Lalu apa lagi? An-Nasai. Lalu apa lagi? Ibnu Majah. Lalu siapa lagi? Ada lagi yang lain? At-Tirmidzi. Nah, berarti ini masuk nggak Ahlus Sunan ini? Nah, kita ngulang sedikit tentang kitab Sunan ini. Siapa yang masih ingat kitab Sunan itu apa aja sih? Ada berapa? Ada 4. Atau sebelumnya. Penulisan hadis itu ada berapa? Yang pertama, Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cirinya Kitabul Jami' cirinya gimana? Disusun per bab. Ada bab-bab khusus. Jadi bukan per sahabat, periwayat sahabat atau dari permasalahan fikih, bukan. Tapi ini disusun per bab-bab. Ada bab-babnya. Ya, ada babnya ya, tentang babnya. Lalu yang kedua, Musnad. Kitab Musnad. Musnad, contohnya Musnad siapa? Imam Ahmad. Bedanya kalau Musnad gimana? Berdasarkan huruf hijaiyah dari periwayat. Iya, berdasarkan huruf hijaiyah dari periwayatan nama sahabat. Ya. Jadi nama sahabat dulu. Ya. Yang ketiga apa? Masih ingat? Kitab Sunan. Apa aja kitab Sunan? Tirmidzi. Yang paling utama dulu, dari yang paling utama. Imam An-Nasai. Masih ingat yang kedua siapa? Abu Daud. At-Tirmidzi atau At-Turmudzi. Yang ketiga Ibnu Majah. Nah, kalau kitab Sunan penyusunannya gimana? Berdasarkan bab-bab dalam fikih. Ya, jadi tidak berdasarkan pengurutan abjad sahabat ya. Tetapi dan juga tidak ada penjudulan seperti dalam kitab Jami'. Adapun kalau Sunan ini berarti berdasarkan fikih. Ya, berarti biasanya di taharah, salat dan sebagainya, ya. Zakat dan sebagainya. Nah, itu kitab Sunan. Nah, yang terakhir Musannaf Abdul Razak. Kalau Musannaf bedanya apa dengan kitab Sunan? Ini hampir mirip sebetulnya. Bedanya apa? Kalau kitab Sunan itu hadis-hadis marfu dan hanya sedikit athar sahabat. Nah, jadi hanya sedikit athar sahabatnya. Kebanyakan hadis marfu. Apa hadis marfu? Hadis yang sabda Nabi SAW. Adapun kalau musannaf berarti di samping ada hadis marfu juga ada mauquf. Apa mauquf? Keterangan daripada sahabat. Lalu ada maqtu. Berarti tabi'in, gitu ya. Keterangan dari tabi'in. Itulah musannaf. Contohnya musannaf Abdul Razak bin Abi Syaibah. Ya, sedikit tentang ilmu hadisnya. Baik, dilanjutkan. Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladahu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Jadi sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang
adalah hasil jadi payahnya sendiri. Masya Allah. Ya. Jadi sekarang ternyata kalau pengen makan yang paling baik di sisi Allah SWT, berarti harus dihasilkan dari tangannya sendiri. Boleh dengan bekerja, boleh dengan berdagang, mengajar, ataupun apapun itu yang halal, bercocok tanam, ya, atau apapun itu. Sepanjang itu dari hasil tangannya sendiri, maka itulah makanan yang terbaik. Dan terakhir yang selanjutnya, wa waladuhu min kasbihi. Dan anak adalah hasil jerih payah orang tuanya. Ya. Makanya ini diantaranya sebaik-baik penghasilan dari anak, gitu ya. Makanya didik anak itu supaya menjadi solih dan solihah, ya. Sehingga bisa menghasilkan kebaikan, sehingga bermanfaat bagi orang tua. Nah, atas landasan dua ini hadis sebetulnya masih banyak motivator ini namanya. Jadi kalau di istilah motivasi itu, kalau saya belajar ya tentang motivasi, ibaratnya anjing. Kalau dalam motivasi itu gini, suka diabiratkannya gini katanya. Di saat ada seseorang, kalau motivasi tentang bisnis ya, ini murni bisnisnya. Misalnya ada seseorang yang berdiri di tebing. Ini tebing. Di depan tebing itu ada jurang, ya, di jurang ya. Lalu di seberang jurang itu ada tebing lagi. Ini jaraknya 3 meter atau 2 meter lah, sekitar 2 meter atau 3 meter, agak jauh. Jadi kemungkinan manusia biasa belum tentu bisa lewat, betul? Butuh latihan. Kalau mau loncat di atas 2 meter atau 3 meter butuh latihan. Ya, bisa, tapi butuh latihan. Nah, di depan sini, kalau di ilmu bisnis itu ya, ilmu motivasi biasanya tidak dibawakan agama biasanya. Lebih ke dunia ya. Di depannya ada mobil Ferrari, ya, ada apa namanya? Ada rumah mewah, istri cantik misalnya. Nah, mereka itu akhirnya punya motivator di belakang. Apa? Mereka bilang anjing-anjing. Anjing-anjing yang akan senantiasa mengejar mereka. Sehingga akan membuat mereka itu kepepet katanya. Kalau istilahnya itu kepepetisme gitu. Apa kepepetisme? Ya, jadi akhirnya dia tadinya nggak bisa loncat 2 meter. Karena ada anjing. Akhirnya termotivasi. Akhirnya bisa loncat 2 meter. Gitu ya. Nah, inilah motivator ini. Anjing itu maksudnya motivator. Dalam bisnis berarti motivatornya apa nih? Oh, cita-citanya. Motivatornya apa? Oh, motivatornya adalah orang tuanya, misalkan istrinya, anaknya, atau terserah siapa. Nah, kita juga sama, diibaratkannya seperti itu bisa. Ya. Teori-teori yang dilakukan oleh di ilmu pengaman diri seperti itu. Kalau di kita, nah ini surga ini. Ini surga dan jembatan ini neraka di bawahnya. Ya, kita harus bagaimana mengejar amalan terbaik ini. Ini surga, menatap wajah Allah di surga. Nah, kita harus bisa meloncatnya ke sana, cari motivatornya. Nah, di antara motivatornya apa? Hadis tadi. Ini meraih surga dengan melakukan kecerdasan dalam beribadah, biar kita bisa mendapatkan pahala terus menerus walaupun udah meninggal bertahun-tahun. Makanya harus cerdas. Bagaimana ya? Gini, harus berkarya kita itu tuh. Bukan berarti anak mah karena akan meninggal anak mah nanti nggak terlalu lama. Nggak seperti itu. Nanti ada keturunannya lagi. Dan sedekah juga harus cerdas, harus yang bisa bertahan lama. Bukan berarti yang tidak bertahan lama tidak, enggak, ada keutamaan juga sedekah makanan, keutamaannya manusia terbaik juga. Cuman harus ada juga sedekah yang bisa bertahan lama, misalkan bikin sekolah ya. Lalu bikin apa lagi? Bikin panti asuhan atau bikin hal-hal yang lain bermanfaat bisa bertahan lama sampai hari kiamat. Kalau bisa, gimana caranya? Kita harus kerja keras sepanjang di dunia ini untuk bisa berkarya. Nah, salah satunya anak ini. Kita harus maksimalkan kerja keras untuk mendidik anak kita untuk menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi, inilah mudah-mudahan kita jadi semangat sekarang mendidik anak. Nah, setelah itu
Lalu kita masuk sekarang ke bagaimana step-stepnya, bagaimana langkah-langkahnya untuk mencetak anak yang bisa mendoakan orang tuanya, yang bisa beramal, bukan cuma doa ya. Maksudnya dalam hadis ini bukan cuma doa, tapi amalannya juga. Bagaimana setiap gerak-geriknya menjadi pahala bagi kita. Wallahi, ketika anak dididik oleh kita, ya sudah balik menjadi orang yang beradab dan berakhlak, beragama baik, bertauhid, itu setiap duduknya ketika dia mubah niatkan karena Allah, orang tuanya mengalir pahala. Masya Allah. Karena apa? Tadi min kasbihi, jerih payah siapa? Orang tuanya. Makanya didik. Bagaimana ini? Nah, kita ikuti nih bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak kemarin memberikan pendahuluan bahwasanya mendidik awalnya sejak mencari istri dan suami, lalu mendidik sejak di kandungan, tentu saja sampai melahirkan, dididik terus. Tentu saja cara-caranya bagaimana ini cara-caranya. Nah, kita lihat dalam hadis. Baik, sebelum kita masuk juga kemarin, wajibnya kita mendidik anak itu supaya mendekatkan kepada jalan-jalan surga, supaya menjauhi amalan-amalan neraka. Bagaimana? Ini dalilnya. Surat apa kemarin? Masih ingat? Ayudi. At-Tahrim. Ayat berapa? Ayat ke-6. Coba Andi, masih ingat? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, cukup. Artinya, coba Abah El. Orang-orang yang beriman, diri-diri kamu dalam keluargamu dari api neraka. Ahsanta, barakallahu fikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri-diri kamu, diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi peliharalah. Maksudnya jauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menyeret kepada neraka. Bukan kita aja, ternyata wajibnya kita mendidik daripada anak. Ya. Makanya di sini wajib kita mendidik. Nggak ada pilihan. Kalau tidak mendidik anak supaya memelihara dari neraka, waliyadzubillah, akan mengerikan. Ya. Karena hidup kita di dunia untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi harus dididik. Ya, harus dididik semaksimal mungkin. Ya, makanya ya, anak kemarin bilang bahwasanya mendidik di sini apa namanya, ketika kita tahu keutamaan anak, walidin solin yad'ulahu, ya, tahu keutamaan anak ini yang mendoakan orang tua, akhirnya memperbanyak anak. Betul, bagus. Tapi jangan cuma memperbanyak anak. Kalau KB, keluarga besar, 12 anak kurang cukup. Gak cuma itu, tetapi ini menjadi ada sampai bilang, ya ketika saya pernah ngobrol ya dengan teman-teman, cita-cita saya itu anaknya banyak. Tapi ntar harus ngedidik dong katanya. Susah loh ngedidik. Nah ini subhat. Kayak yang benar, betul nggak? Susah loh ngedidik, satu aja susah. Kayak benar, betul tidak? Satu aja susah. Bayangin yang baru anak satu, sekarang yang belum pengalaman udah susah. Apalagi 10, 11. Wah, gimana ngedidiknya? Nah, di sini akhirnya menjadi subhat. Kayak benar. Nah, sebetulnya nggak ada yang susah. Di saat Allah SWT udah memudahkan. Ya. Minta kepada Allah SWT kemudahan dan ajarkan anak kebaikan. Ya, ajarkan anak kebaikan terus menerus, dan sebelumnya betul berarti harus kuasai ilmu bagi orang tuanya. Jangan cuma mengajarkan tapi ilmunya nggak bisa, ya repot. Nah, kecuali memang kalau memang belum bisa, ya berarti bisa dititipkan kepada sekolah, ya, ke sekolah. Adapun begitu bukan berarti orang tua berlepas diri dari pendidikan. Tetap aja orang tuanya tetap harus belajar, ya. Cuman karena belum bisa saat ini, titipkan ke sekolah yang bisa mendidik agama dan adab. Nah, sambil gitu menitipkan tetap belajar ibu dan ayahnya ilmu agama dan adab, ya. Jadi seperti itu. Dan tafsirnya dalam kata Imam Ali dalam Ibnu Katsir,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Siapa yang masih ingat? Adibuhum wa'allimuhum. Adibuhum wa'allimuhum. Ini artinya, maksudnya memelihara ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu maksudnya apa? Adibuhum wa'allimuhum. Berarti ajarkan adab dan ilmu agama kepada mereka. Ini ada ketika ulama di kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengucapkan adab dulu sebelum ilmu agama. Kira-kira penting nggak adab berarti ini? Penting sekali. Makanya seringkali ketika memulai sebuah pelajaran diutamakan adabnya dulu. Ya, makanya ini mungkin sambil mengingatkan pada di sini para sahabat di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda yang kami hormati. Di antaranya adabnya bagaimana sebelum belajar berdoa kepada Allah SWT, memohon kemudahan kepada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala rabbi zidni ilma. Lalu juga mempelajari adab-adab bermajelis ya. Nah, ketika belajar bagusnya fokus, siapkan catatan, tulis. Dengarkan telinganya, tangannya menulis, hatinya hadirkan. Jangan sampai pikiran hati di mana ya. Seperti itu. Hadirkan, insya Allah mudah-mudahan menurunkan ilmu, Allah SWT menurunkan ilmu dan memahamkan kita sehingga mudah mengamalkannya nanti. Jadi ada adab terhadap guru, ada adab bermajelis, adab guru terhadap murid, adab murid terhadap guru, itu dipelajari ya. Dan kalau kita belajar tentang adab dulu sebelum ilmu, maka ketika belajar tentang ilmu, mudah nggak menyerap ilmunya? Mudah. Kalau nggak belajar tentang adab, misal contoh sederhana aja, ketika anak nggak diajari adab dalam belajar, ayo kita belajar anak-anak, misalnya, nggak diajarin. Kalau adab kayak gini misalkan, ayo berdoa dulu, udah itu duduk yang rapi ya, duduknya jangan bersandar, jangan ngobrol dan sebagainya. Ketika gurunya ngomong jangan dipotong, itu adab tuh dalam menuntut ilmu. Ketika mau permisi acungkan tangan dan sebagainya, itu adab. Kalau nggak diajarin, akhirnya ada yang lari-lari, ada yang ngobrol, ada yang main-main. Kira-kira dapat nggak ilmunya anaknya? Enggak. Makanya adab itu didahulukan. Ada yang ulama belajar adab dulu berapa tahun sebelum menuntut ilmu lebih mendalam. Jadi ini adab ini penting. Makanya adibuhum wa'allimuhum. Ya. Baik, setelah itu nah sekarang ada sebuah hadis. Ya, ini pengulangan dulu. Nah, ya. Sekarang masuk ke sebuah hadis yang penting selanjutnya. Kaidah dalam mendidik anak. Masya Allah. Camkan hadis ini, hafalkan hadis ini, amalkan hadis ini, dakwahkan hadis ini sampai Allah SWT mencabut nyawa kita. Semoga Allah mudahkan ya. Kita senantiasa bisa bersabar di atas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Amr bin Shu'aib an Abi, dari abi bapaknya dan dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Baik, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Dan ini hadis yang derajatnya sahih ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wahum abana'u sab'i sinina. Sekali lagi ya, perlu dicatat ya. Muru auladakum bis salati wahum abana'u sab'i sinina. Ini dihafal ya. Besok dicek hafalannya ini, para sahabat di YouTube juga jangan lupa dihafal ya. Besok di store kan ya, di kolom komentar storan ya dari hafalannya. Atau boleh via WA storannya bisa ya. Ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Sudah ya? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Selanjutnya wadribuhum
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina. Yang terakhir, wa farriqu bainahum fil madaji'. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Baik. Artinya, ya, muru auladakum bis salati. Ya, wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat bis salati wa hum abna'u sab'i sinina. Untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7. Jadi kalau udah berumur 7, perintahkan mereka salat. Ya. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini maksudnya bukan cuma sholat saja, ya. Ini yang lain juga. Apa lagi? Puasa Ramadan. Apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Ya, yang hal-hal yang sifatnya kebaikan. Dan bukan cuma menyuruh kepada kebaikan gini. Dan menyuruh untuk menjauhi apa? Kemaksiatan juga. Ya, di umur 7 tahun. Jangan itu, jangan zina, jangan berdusta, jangan jangan mencuri, jangan berkata kotor, jangan menghina, jangan membuli, jangan menyakiti orang dan hal-hal sebagainya. Ya. Jadi nggak cuma di sini sholat aja, ternyata yang lain enggak. Ini maksudnya untuk seluruh ketaatan. Ibadah itu apa-apa yang Allah SWT cintai kita lakukan itu ibadah. Dan apa-apa yang Allah benci kita tinggalkan, nah itu ibadah ya. Nah kita kejar, apa yang Allah suka kejar. Nah suruhlah ke anak ketika umur udah 7 tahun gitu. Jadi nggak cuma sholat. Lalu apa-apa yang dibenci oleh Allah SWT kita jauhi. Dan suruhlah juga anak untuk menjauhi apa-apa yang dibenci. Judi, homer, ya, yang makruh, yang haram, apalagi. Ya. Ya. Lalu wadribuhum, dan pukulah. Nah, wadribuhum, dan pukulah. Nah, pukulnya itu kayak gimana ini? Nanti dijelaskan ya. Pukulnya kayak gimana? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina. Dan pukullah apabila mereka itu tidak mengerjakannya pada umur 10 tahun. Maksudnya di sini pukul gimana? Ini menurut para ulama mukulnya tidak boleh ke muka. Kenapa? Karena ada larangan mukul muka. Itu yang pertama. Yang kedua, muka itu bagian dari kehormatan juga seseorang. Ketika dipukul muka di depan umum apalagi ya, waduh, sangat menyakitkan ya. Sangat penghinaan sekali. Jadi mukulnya mana? Mukul kasih sayang ini. Mukul kasih sayang, bukan mukul dengan kepalan tangan seperti di UFC ya. Mukul dengan kepalan tangan enggak. Tapi mukul dengan hanya untuk pendidikan saja. Dan tidak boleh melebihi 10 kali. Ini dalam sebuah hadis ada, nggak boleh lebih 10 kali. Kalau lebih dari 10 kali boleh, itu untuk hudud, untuk hukum had itu. Kalau untuk pukulan-pukulan mendidik seperti ke istri, ke anak, ke murid ya, itu nggak boleh dari 10 kali. Dan tidak boleh membuat patah tulang. Tidak boleh membuat lecet, memar. Tidak boleh membuat luka yang berbekas. Memukul sayang. Bisa lewat apa? Bahunya. Bisa lewat apa lagi? Tangannya. Kalau saya biasanya tangan. Tangan, buka tangan. Kasih pukul. Kalau lebih parah perbuatannya mencuri misalkan, lebih kenceng pakai penggaris, pakai penggaris gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau anak mencuri seperti ini, gak usah khawatir. Namanya anak itu, ingat ya kaidahnya. Hawa nafsu itu mendorong untuk berbuat kemaksiatan. Dan makanya butuhnya dididik anak itu untuk senantiasa baik di sisi Allah SWT. Sabar, didik aja. Semoga Allah mudahkan nantinya hilang.
kebiasaannya gitu. Kalau misalkan nggak tahu, karena nggak tahu, lihat kucing misalkan tiba-tiba ngambil makanan uminya nggak bilang, akhirnya diikuti, bisa aja seorang anak ya. Makanya kasih tahu itu perbuatan nggak boleh. Adapun itu kucing, wajar kalau kucing nggak diberikan akal. Kalau kita diberikan akal ya, di anakku sayang nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kucing biarin aja, namanya kucing nggak dihisab, ya nggak dihisab. Kalau kita ada hisabnya nanti, nah, ada timbangannya nanti, perbuatan baiknya ada dihitung, perbuatan buruknya ada, nggak boleh ya gitu. Ya, tentu saja jangan lembut. Dan pukul ini di saat tentu saja kalau sudah tidak, lisan sudah tidak ada gunanya. Udah dia ngomongin malah tetap aja nggak sholat. Nah, baru pukul. Ya, dan pukul juga itu kembali lagi itu dengan kasih sayang. Itu bentuk kasih sayang dari orang tua. Dan ini tentang memukul ini, Masya Allah, ini justru sangat diperlukan sekali. Ya, karena saya pendidik ya. Ini kalau nggak ada, waduh, susah. Kenapa? Karena kadang nggak ada seseorang yang nggak efek dengan ucapan, nggak efek dengan hukuman yang lain. Misalkan nggak efek dengan ucapan kita, nggak berpengaruh juga dengan hukuman, misalkan istirahat nggak dikasih atau uang jajan nggak dikasih, tetap aja nggak efek. Ada itu yang kayak gitu. Nah, jurus terakhir pukul. Pukul, tapi tidak boleh lebih dari 10 kali, dan tidak boleh berbekas tadi, tidak membuat patah tulang, tidak boleh lecet, dan di tempat-tempat jangan vital juga. Muka vital, apalagi vital kira-kira tempat vital yang jangan kemaluan, nggak boleh. Ulu hati, ya. Ulu hati terakhir ada ahli karate, nggak usah sebut olahraga lah, yang marah kepada anaknya ditendang itu pakai tendangan anak kecil, tendang mati, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di penjara itu bapaknya. Baru beberapa minggu yang lalu. Ada ahli bela diri. Mungkin lagi emosi, ditendang perutnya kalau nggak salah, perut atau bagian ulu hati ya. Meninggal di tempat. Anak kecil ditendang. Wah, bahaya. Makanya hati-hati. Tahan emosi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi marah, duduk. Kalau berdiri, duduk, tidur. Mohon pertolongan kepada Allah SWT. Ambil wudhu, ya. Baik, seperti itu. Jadi wajib sekarang di sini, ya, untuk mendidik anak kita. Seperti itu. Ya, wajib bagi kita. Kalau enggak, ya bahaya. Kepada binatang aja bermanfaat. Betul tidak? Coba, kita punya binatang. Punya kucing ya. Nih, kucing saya pernah nyuri misalnya ketika makan, akhirnya dipukul sama saya, akhirnya dia tahu majikannya marah, kucing aja paham, akhirnya besok nggak mau dipukul lagi mungkin ya, akhirnya ketika ada makanan nggak dicuri, duduk aja di samping. Itu terjadi, itu pada binatang, apalagi kepada anak kita. Itu harus lebih lagi kepada anak kita. Jangan sampai anak kita dibiarkan, padahal ini masalahnya surga atau neraka. Ya, jadi harus disuruh. Ya, susah bangun ketika sholat subuh, ya bangunkan. Bagaimana kalau susah bangun terus? Bangunkan. Ancam dia dengan neraka jahanam. Kalau sulit terus, ancam dia dengan neraka jahanam. Karena meninggalkan sholat, apalagi kalau sudah balik. Nah, ini 7 tahun ini dibahas insya Allah di pertemuan selanjutnya tentang umur 7 tahun ini apakah sudah balik atau mumayyiz. Apalagi mumayyiz ini, apa itu balik? Apakah udah masuk mukallaf? Apa ini mukallaf? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah ya, tentang 7 tahun ini, 10 tahun ini apakah udah balik atau belum ya. Banyak yang belum balik di umur 10 tahun. Karena batasannya 15 tahun. Nanti besok insya Allah dibahas. Dan 7 tahun itu mumayyiz. Nah, apa itu mumayyiz? Nah, besok ya insya Allah, atau di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Dari Umat belum ada pertanyaan? Di sini cukup ya insya Allah ya.
Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya menjadi sempurna segala amal soleh. Ini atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan pelajaran hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekarang ini, aktivitas sekarang ini bermanfaat untuk kami semua di akhirat. Baik, terima kasih atas segala kebaikannya untuk para di sini ya, bapak-bapak di sini, yang ibu-ibu di sini yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya berterima kasih kepada para sahabat dari YouTube di sini ya, para sahabat di sini yang ada di jaringan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan segala kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik, jangan lupa di subscribe, lalu di like, lalu di komen ya, dan juga jangan lupa di share ya. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, pastinya saya manusia. Yang terbaik itu di antara manusia yaitu at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf apabila ada kekeliruan selama ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Baik, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.